siang Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Aryani Sirwahyuni, saya mahasiswa BINUS University dari jurusan Teknik Industri. Saat ini saya bersama narasumber yaitu pengurus RT 8 RW 3 Kelurahan Cijantung, Pasar Rebo. Saya akan mewawancarai mengenai pengelolaan sampah. Perkenalkan, silakan Bapak, perkenalkan diri. Perkenalkan, saya Baskoro, saya salah satu pengurus RT di wilayah RT 08 RW 03 Kelurahan Cijantung. Baik, terima kasih Pak Baskoro. Saya ingin mewawancarai mengenai pengelolaan sampah di wilayah sekitar tempat tinggal Bapak ya. Oke, silakan. Yang pertama, bagaimana kondisi pengelolaan sampah di lingkungan komunitas Anda saat ini? Untuk saat ini, pengelolaan sampah di wilayah RT 08 adalah melalui pihak ketiga. Jadi kita bekerjasama dengan pengelola sampah pribadi, yaitu ada petugas yang akan mengambil sampah yang dilakukan kurang lebih 2 kali dalam seminggu. Dan itu nanti pihak ketiga itu nanti yang akan mengelola sampah kita, entah dia nanti dikirim ke TPU atau di mana nanti dia akan bertanggung jawab. Jadi kita hanya menyerahkan ke pihak ketiga. Baik, untuk yang kedua, apakah sampah di wilayah Anda sudah dipilah baik secara organik ataupun anorganik sejak dari rumah tangga? Secara umum belum, karena dari kultur, dari kebiasaan, dan dari kondisi tiap-tiap rumah tangga berbeda, sehingga sebagian besar belum dipilah-pilah antara organik, anorganik, B3 dan semacamnya belum dipisah. Jadi umumnya dijadikan satu semua, secara umum seperti itu. Oke, baik Bapak. Kemudian bagaimana menurut Anda kendala terbesar dalam pengelolaan sampah sehari-hari? Kendala terbesar dalam pengelolaan sampah dari sudut pandang sebagai pengurus RT adalah kekonsistenan pihak ketiga kami dalam mengambil sampah yang harusnya diambil. Jadi misalkan dalam 1 minggu kita punya jatah 2 kali, tapi terkadang terjadi hambatan antara entah mundur atau entah tidak terjadi pengambilan sampah, sehingga menyebabkan sampah itu menggunung di lingkungan kami. Begitu. Terutama karena sampahnya dicampur antara organik, anorganik, B3 dan segala macam, sehingga menyebabkan polusi pencemaran udara. Kurang lebih seperti itu. Oke, baik. Apakah Anda mengetahui atau pernah mendengar tentang pemanfaatan sampah menjadi energi, misalkan biogas, listrik, atau RDF seperti itu, Pak? Iya pernah, saya pernah mendengar hal itu ya, entah dari media massa dan sebagainya, tentang pemilahan sampah organik sehingga jadi biomas, atau pembakaran sampah dalam forest sehingga jadi energi listrik dan sebagainya. Saya pernah mendengar sih. Saya cukup tahu. Sekedar tahu saja. Oke, menurut Anda, bagaimana pendapat Anda mengenai penerapan teknologi tersebut di masyarakat? Kalau penerapan teknologi secara langsung di masyarakat dalam level RT atau rumah tangga, itu masih cukup jauh ya penerapannya dan teknologinya, karena kita sendiri belum bisa memilah sampah secara mandiri. Misalkan B3, sampah plastik, sampah botol atau botol kaca atau kaleng besi dan segala macam yang bisa didaur ulang, kita belum bisa. Jadi gap antara teknologi dan kebiasaan masyarakat cukup jauh, dan itu mungkin perlu ada penjembatan tertentu dari pemerintah melakukan sosialisasi seperti itu. Kemudian apa manfaat yang dapat kita bayangkan atau Anda bayangkan jika sampah bisa diolah menjadi sumber energi? Menurut saya cukup baik ya sebetulnya kalau kita bisa memanfaatkan. Contoh sederhananya seperti sampah organik yang bisa kita olah menjadi pupuk, bisa kita olah menjadi bahan bakar masak karena biomas. Itu saya pernah melihat itu di beberapa media massa, dan kebetulan di kampus saya juga menerapkan hal seperti itu. Tapi itu tadi kembali ke kebiasaan masyarakat dan perlu pendekatan secara pemerintahan dan kerjasama dengan pengurus RT ya, untuk memberikan sosialisasi dan pengertian ke masyarakat. Tapi cukup menarik untuk teknologi itu sebetulnya. Baik. Kemudian menurut Anda, apa tantangan utama agar masyarakat mau terlibat
dalam program pemanfaatan sampah menjadi energi? Ah, saya belum tahu secara pasti ya sebagai bagian dari masyarakat. Tantangannya banyak aspek ya. Tadi tantangan secara kultur, masyarakat kita secara umum belum bisa melakukan pemilahan sampah. Itu udah secara umum bisa kita bilang 90% dari lingkungan saya semua sampah itu jadi satu, dan itu lebih simpel, lebih memudahkan mereka dalam membuang sampah. Mereka tidak peduli memilah mana plastik, mana kaca, mana makanan organik dan segala macam. Jadi tantangan terbesar adalah merubah kebiasaan masyarakat itu sendiri. Oke, baik Pak. Mas, bisa dibayangkan seperti itu. Mungkin banyak masyarakat yang masih punya kebiasaan seperti itu, nggak hanya di lingkungan RT kita ya, tapi di lingkungan RT lain juga sama, bahkan di tempat kerja lain juga sama ya. Kemudian kira-kira dukungan seperti apa yang Anda anggap penting dari pemerintah, swasta, atau lembaga terkait untuk mewujudkan hal tersebut, Pak? Dukungannya mungkin sebaiknya pertama ya, langkah pertama adalah melakukan sosialisasi yang gencar dan melakukan simulasi. Jadi tidak hanya sosialisasi, masyarakat diberikan pengetahuan, tapi juga dilakukan simulasi. Jadi misalkan dalam 1 bulan pengurus dan pemerintah setempat itu melakukan simulasi seperti wajib memisahkan sampah antara organik, daur ulang, biomas dan segala macam. Itu mungkin seperti itu caranya. Tapi nanti makin lama makin diperluas, diperlama waktunya, diperlebar lagi jangkauan penyuluhan dan praktek aplikasinya, mungkin bisa membantu. Ya. Dan untuk fasilitasnya tadi itu, fasilitasnya adalah nanti pemerintah akan menyediakan seperti badan, lembaga atau tempat untuk melakukan pengumpulan sampah-sampah itu. Jadi misalkan seperti contoh, pemerintah hanya memfasilitasi sampah daur ulang untuk hari Senin. Jadi semua sampah yang dibuang di hari Senin adalah hanya cuman untuk daur ulang. Nanti ada yang untuk organik, untuk hari apa dan segala macam. Di luar itu pemerintah tidak akan melakukan pengambilan sampah. Itu salah satu bentuk simulasi ya. Jadi pemerintah menyediakan fasilitas untuk pengambilan sampahnya. Tidak dilakukan oleh pihak ketiga karena kalau pihak ketiga akan terjadi lagi pencampuran sampah lagi. Jadi lebih dilakukan oleh pihak yang kompeten dalam melakukan pemilahan sampah. Oke, baik, berarti harapan apa adalah pemerintah dapat memberikan sosialisasi atau penyuluhan untuk pemilahan sampah baik organik atau anorganik, kemudian menyediakan fasilitas untuk tempat penampungan sampah yang terpilah tersebut, kemudian melakukan penjadwalan tertentu ya, agar masyarakat juga terbiasa dan lebih disiplin ya. Baik. Kemudian yang terakhir Bapak, bagaimana respon masyarakat sekitar jika ada program baru yang mendorong pemanfaatan sampah sebagai energi alternatif? Saya cukup setuju karena mungkin bisa melakukan penghematan dalam konsumsi energi fosil yang digunakan ya. Seperti menggunakan pembakaran dalam furnace hingga menghasilkan panas, dan panas itu bisa menjadikan energi listrik dan ataupun yang secara organik. Cukup menarik sebetulnya, bisa mampu menekan biaya energi kita mungkin jadi lebih murah, jadi lebih mudah, mungkin juga bisa jadi lebih mandiri. Nanti setiap kelurahan atau apa bisa melakukan pengolahan sampah sehingga nanti energi untuk setiap wilayah komunitas bisa disediakan lebih mandiri. Oke, baik Bapak Baskoro, terima kasih atas informasi, wawancara beserta saran-saran yang membangun. Mudah-mudahan nanti kedepannya dari RT kita dapat melakukan perbaikan sehingga kembali lagi dari sampah akan bermanfaat kembali lagi ke masyarakat kita. Terima kasih Bapak, selamat siang.